Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Hari Kedua dengan NIM 244002. Dalam video ini saya akan memaparkan materi tentang kendala dalam penerapan sistem penerimaan peserta didik baru atau yang disebut dengan PPDB, serta peluang penyimpangan yang bisa terjadi dalam masa orientasi peserta didik baru. Mari kita bahas satu persatu secara ringkas dan jelas. Proses seleksi penerimaan siswa baru berdasarkan kebijakan nasional itu ada terbagi menjadi beberapa jalur penerimaan. Yang pertama itu ada jalur zonasi, yang kedua afirmasi, yang ketiga prestasi, dan yang keempat perpindahan tugas orang tua atau wali. Nah, tujuan utamanya adalah pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB adalah proses penting dalam dunia pendidikan yang harus berjalan secara adil, transparan, dan merata. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan masih terdapat banyak kendala, baik dari sisi teknis, administratif, maupun sosial. Nah, berikut ada beberapa kendala utama yang sering terjadi. Nah, yang pertama itu adalah manipulasi alamat domisili. Nah, banyak orang tua yang menyewa rumah, bahkan meminjamkan alamat kerabat, hanya agar anak mereka bisa diterima di sekolah favoritnya. Nah, melalui jalur zonasi, hal ini merugikan siswa lain yang benar-benar tinggal dalam zonasi atau dalam zona sekolah tersebut. Nah, yang kedua, dalam sistem PPDB yang menggunakan teknologi digital masih menghadapi kendala teknis seperti situs yang lambat, server yang down, dan validasi data NIK atau KK yang gagal sering membuat proses pendaftaran ini menjadi kacau dan merugikan siswa serta orang tua. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi. Banyak orang tua yang belum memahami perbedaan jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas. Nah, hal ini menyebabkan mereka salah memilih jalur atau gagal melengkapi dokumen sesuai ketentuannya. Nah, ada pun yang keempat adalah ketimpangan kualitas sekolah. Jadi sekolah yang dianggap favorit mendapatkan pendaftaran yang melebihi kuota, sementara sekolah yang lain kekurangan siswa. Ini menunjukkan bahwa sistem zonasi belum sepenuhnya mampu mendorong pemerataan kualitas pendidikan. Contohnya di Kota Manado pada tahun 2023, SMA Negeri Indah Manado hanya menerima 5 pendaftar di hari pertama PPDB. Ini terjadi sekolah sesudah melakukan upaya promosi. Jadi, fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat masih cenderung memilih sekolah tertentu, bukan karena berdasarkan zona, tetapi dengan reputasi. Selanjutnya, mari kita bahas tentang peluang penyimpangan yang mungkin terjadi dalam masa orientasi peserta didik baru atau yang dikenal juga sebagai MPLS. Masa orientasi seharusnya menjadi momen bagi siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah, nilai-nilai positif, serta membangun rasa percaya diri. Sayangnya, dalam praktiknya masih sering ditemukan penyimpangan. Satu bentuk penyimpangan yang paling sering terjadi adalah seniorisasi atau perundungan terselubung, di mana siswa baru diberi tugas yang tidak mendidik seperti membawa barang aneh, melakukan hukuman fisik, atau dipermalukan di depan umum. Nah, selain itu ada juga penyalahgunaan wewenang oleh siswa senior atau panitia yang tidak dibimbing oleh guru secara langsung. Kurangnya pengawasan menyebabkan kegiatan MPLS menjadi ajang balas dendam atau pembuktian kekuasaan, bukan pendidikan karakter. Hal ini tentu bertentangan dengan Kemendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan sekolah bagi siswa baru yang menekankan bahwa kegiatan MPLS harus bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan, dan tidak mengandung unsur kekerasan atau diskriminasi. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan komitmen bersama dari semua pihak, mulai dari dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, hingga orang tua. Dalam PPDB, sekolah harus memperkuatkan sistem verifikasi domisili, memberikan sosialisasi yang jelas dan tepat waktu, serta menyediakan bantuan teknis bagi orang tua. Dalam masa orientasi, sekolah wajib memastikan kegiatan FPLS dirancang dengan panduan yang jelas, melibatkan guru pembina, dan mendokumentasikan seluruh kegiatan. Perlu juga membuka kanal aduan agar siswa merasa aman melapor jika terjadi pelanggaran. Contoh kasus di salah satu SMA di Manado menunjukkan bahwa
dengan baik sehingga penyimpangan pun seperti pemaksaan, pelecehan, psikologis, dan kegiatan yang tidak sesuai aturan bisa terjadi karena lemahnya pengawasan dan penyalahgunaan wewenang oleh senior. Demikian paparan saya mengenai kendala dalam sistem PPDB dan peluang penyimpangan dalam masa orientasi siswa baru. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua dalam menciptakan proses pendidikan yang lebih adil, aman, dan berkualitas. Terima kasih atas perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.